Puskesmas adalah garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, apa jadinya jika ada anggota tim yang mengalami demotivasi kerja? Saya melihat pegawai baru itu. Dari tadi mereka diam. Apa mereka tidak ikut briefing ya? Apa ada yang salah? Saya juga perhatikan kemarin. Sepertinya mereka tidak nyaman. Mungkin ada sesuatu yang salah. Bagaimana kalau kita laporin aja ke koordinator tim mereka? Tapi hari ini saya ada kegiatan. Kalau begitu, saya sendiri yang akan laporkan ke koordinator. Kami ingin melaporkan bahwa pegawai baru beberapa hari ini terlihat tidak bersemangat. Kami khawatir nantinya hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja mereka. Terima kasih sudah peduli. Saya akan menyampaikan ini kepada Kepala Puskesmas supaya bisa ditangani dengan pendekatan yang tepat. Kami menerima laporan dari tim bahwa ada tanda-tanda demotivasi pada pegawai baru. Mohon izin untuk mengadakan pertemuan tim dan mencari solusi bersama. Baik, ini penting. Segera buat tim kecil, evaluasi kondisinya dan pastikan pendekatan motivasi yang diberikan itu sesuai. Pastikan mereka semua pegawai merasa dihargai. Baik. Apa yang membuat kalian tidak bersemangat akhir-akhir ini? Saya merasa kurang dihargai, sama saya tuh bingung sebenarnya peran saya di sini itu apa. Kami itu kurang arahan dan sering tidak dilibatkan. Sepertinya lingkungan kurang mendukung. Tim mulai mengidentifikasi penyebab utama demotivasi, kurangnya arahan, minimnya pelibatan, dan lingkungan kerja yang belum mendukung. Bu, setelah diskusi dengan tim promosi, kami sepakat menggunakan teori pendekatan Maslow untuk menangani kasus demotivasi pada pegawai baru. Bagus, itu bisa jadi dasar yang kuat. Bagaimana rencananya? Kami ingin menjelaskan 5 tingkat kebutuhan Maslow kepada seluruh anggota, terutama pegawai baru. Kita mulai dari dasar, memastikan kebutuhan psikologisnya dan rasa aman mereka terpenuhi. Oke, lanjutkan. Saya dukung penuh, ini bukan sekedar teori. Kalau dilakukan dengan konsisten, bisa jadi perubahan besar untuk tim kita. Kami paham kamu lagi merasa tidak nyaman dan dengan soal peran di sini. Karena hari ini kami ingin bantu kamu untuk memahami hal ini lewat pendekatan sederhana, namanya teori Maslow. Maslow menjelaskan bahwa setiap orang punya 5 kebutuhan dasar. Kalau yang paling bawah belum terpenuhi, maka motivasi untuk naik ke tahap berikutnya akan terhambat. Nah, kebutuhan itu seperti apa? Pertama, kebutuhan dasar seperti istirahat yang cukup, tempat kerja yang layak, dan makan tepat waktu. Kedua, rasa aman. Kamu perlu tahu tugasmu dengan jelas dan sistem kerjanya bagaimana. Yang ketiga itu kebutuhan sosial, contohnya merasa diterima, punya teman, dan tim yang peduli. Yang keempat itu penghargaan. Kita ingin kamu merasa dihargai atas kerja kerasmu. Dan yang terakhir itu adalah aktualisasi diri. Kamu bisa berkembang, belajar dari hal yang baru, dan merasa bangga menjadi bagian dari puskesmas. Oh, saya baru sadar. Ternyata saya baru sampai pada tahap aman dan sosial, tetapi memang belum merasa cukup. Dan itu wajar, makanya kami akan bantu kamu pelan-pelan naik ke tahap berikutnya. Kita mulai dengan perlibatan aktif di program promosi minggu ini. Lalu kita rancang juga monitoring sesuai minatmu. Semua di sini tumbuh bersama. Kalau ada yang kurang itu dapat dibicarakan. Kalian tidak sendirian. Terima kasih, kami merasa lebih dimengerti sekarang. Semangat kerja yang pulih akan menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dengan komunikasi, empati, dan pendekatan ilmiah, setiap anggota tim bisa kembali produktif dan bahagia. Motivasi adalah kunci. Tim yang peduli adalah solusi.